السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Hadirin jemaah salat maghrib Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, kembali kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin bab Al-Muraqabah. Malam ini sedikit kita untuk mengulang kaji dan mengingatkan diri persoalan iman kepada Al-Quran. Tidak diragukan lagi, orang mukmin itu pasti dia beriman kepada Al-Quran. Dan tidak diragukan lagi, orang-orang kafir itu dan orang-orang munafik itu benci kepada Al-Quran, tidak senang. Dan ini terlihat sejak awal turunnya wahyu, baik itu sikap orang mukmin maupun itu sikap orang yang tidak mukmin. Hadirin berbahagia, maka ini menjadi pembuka bagi kita untuk mengenal dan mengetahui sejauh mana di antara konsekuensi iman kepada Al-Quran itu sendiri. Atau dengan bahasa lainnya, ketika kita mengatakan aku beriman kepada Al-Quran, apa saja makna yang terkandung dalam ucapan kita, aku beriman kepada Al-Quran. Maka ini menjadi ukuran untuk kita memastikan jauh atau dekatnya, akrab atau tidaknya kita dengan Al-Quran itu sendiri sebagai wahyu yang menjadi penunjuk jalan hidup kita selamat sampai di akhirat nantinya. Hadirin yang saya muliakan, maka kesempatan ini kita ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama di antara makna yang terkandung dalam iman kepada Al-Quran itu terlihat dalam keseharian orang beriman itu, dia akrab dengan Al-Quran. Akrab dengan Al-Quran. Keakraban itu bisa terlihat, yang pertama dia mempelajari Al-Quran, belajar Al-Quran, dan mengajarkannya. Belajar dan mengajarkannya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis yang sahih dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan dia mengajarkannya. Kebaikan itu ada pada belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Apa saja yang dipelajari?
Yang pertama dia mempelajari membacanya, bacaannya, tilawahnya. Ini tahap belajar. Dan kalau kita ingin membahas makna membaca, belajar membaca, ini juga panjang. Tidak selesai ilmu membaca huruf-huruf Al-Quran lengkap dengan tajwidnya, itu selesai dengan Iqra' 6 kalau standar sekarang. Namun tidak sedikit para orang tua merasa sangat puas kalau anaknya sudah tamat Iqra' 6. Dan itu dianggap sudah selesai tanggung jawab saya selaku ayah dan ibu karena anak lon ka tamat Iqra' 6. Dipikir Quran ke Iqra' 6. Nyajamun tanya but dengan metode Baghdadiyah kalau an ban ben bon selesai nanti Quran raya dianggap ka telefai level membaca. Padahal ilmu membaca Al-Quran ini sangat luas sekali. Dan ini berkaitan dengan sah tidaknya salat juga. Sehingga ada standar bacaan seperti apa yang dianggap sudah sah dalam salat. Salah pun dia ada salah seperti apa? Ada salah khafi, ada salah jali. Ada kesalahan yang tidak mengubah makna, ada salah yang mengubah makna. Sehingga dalam hal inilah lahirlah sejak zaman para ulama sahabat dahulu, para tabi'in dan seterusnya, sejumlah ulama ahli-ahli yang sangat memperhatikan bacaan Al-Quran. Ada standarnya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya ketika itu diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mempelajarinya musyafahah, mulut ke mulut. Bukan dari YouTube ke mulut. Hari ini orang cukup mencukupkan diri dari YouTube ke mulut. Padahal itu bukan ukuran. Al-Quran metode belajar membacanya saja jemaah sekalian. Sejak zaman Nabi, Nabi dengan Jibril, sahabat dengan Nabi, tabi'in dengan sahabat, itu mulut ke mulut. Dengan metode mereka belajar berguru langsung, halaqah ke halaqah. Metode itu terjaga. Sehingga ada namanya, sekarang namanya sanad. Sejak dulu ada sanad membaca Al-Quran. Sanadnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersambung. Si fulan berguru dari si fulan. Si fulan ini dulu mengambil ilmu bacanya dari fulan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dari Jibril alaihi salam, Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Sanad. Hadirin berbahagia, itu baru tilawah. Kemudian keakraban yang kedua dalam konteks belajar dan mengajarkannya adalah belajar dan mengajarkan pemahaman Al-Quran terhadap apa yang dibaca tadi. Terhadap apa yang dibaca dari ayat-ayat Al-Quran. Belajar paham. Sehingga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun wahyu bukan hanya mereka saja mewariskan bacaan, tapi juga pemahaman. Apa yang mereka baca paham. Sehingga tidak heran satu ayat mereka berlama-lama dengan ayat tersebut untuk paham. Ketika ada yang tidak paham, mereka mencari tahu kepada sahabat yang lebih paham. Dan ketika itu ada Nabi, mereka bertanya langsung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kita tahu sejumlah sahabat terkenal dengan alim di bidang Al-Quran seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat lainnya. Hadirin yang saya muliakan, maka ini tahap setelah membaca. Kemudian tahapan berikutnya adalah keakraban, membangun keakraban dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran sebagai harapan daripada agar akrab dengan Al-Quran, belajar praktek, belajar mengamalkannya. Dan inilah yang para sahabat Nabi SAW lakukan. Ketika mereka dapat satu ayat, 5 ayat, mereka membaca, menghafal dan mempraktekkannya. Setelah itu mereka melangkah ke ayat berikutnya. Begitu langkah-langkahnya. Dan butuh waktu yang lama. Butuh waktu yang lama. Kalau ingin kita lihat sekadar contoh dengan tahapan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka membutuhkan waktu lebih daripada 20 tahun. 30 juz tersebut. Dan begitulah sahabat belajar, memahami dan mengamalkannya. Kita akan dapatkan dalam ungkapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu misalnya. Bagaimana mereka takut kalau ada ayat yang mereka sudah dapatkan, sudah diturunkan namun tidak bisa mengamalkannya. Kita tahu bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membutuhkan waktu yang lama untuk menghafal itu semua. Al-Baqarah misalnya. Hadirin yang saya muliakan. Berikutnya belajar mengajarkan menghafalnya. Ini masih dalam konteks akrab dengan Al-Quran dari sisi belajar dan mengajarkannya. Nah, pertama belajar dan mengajarkan membaca. Yang kedua belajar mengajarkan memahami. Yang ketiga belajar mengajarkan mengamalkan. Yang keempat belajar mengajarkan menghafal. Dan kesemua ini ada di zaman Nabi bersama para sahabat sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Hadirin berbahagia. Bahkan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sejumlah mereka adalah masyarakat yang ummi. Tidak bisa baca. Namun mereka paham Al-Quran dan mereka bisa membaca dengan hafalan mereka. Kenapa? Karena mereka dihafalkan, dibacakan ayat-ayat kepada mereka. Dan metode ini juga dipraktikkan oleh sejumlah para ulama hari ini dalam mengajarkan anak-anak tertentu yang tidak bisa melihat atau cacat netra. Mereka menghafal dengan dibaca-bacakan, diulang-ulang bacaannya sehingga terhafal. Dan tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, yatlu alaihim ayatih. Hadirin berbahagia. Nabi sallallahu alaihi wasallam hafal Al-Quran. Saya kira tidak ada yang mengatakan Nabi enggak hafal Al-Quran. Para sahabat banyak di kalangan mereka hafal Al-Quran. Tidak sedikit dari mereka yang hafal 30 juz Al-Quran. Hafal 30 juz Al-Quran. Kalau panjang lebar nanti ada lihat dalam kitab Ulumul Quran, ilmu Al-Quran, studi ilmu Al-Quran. Sejumlah mereka menghafal Al-Quran, tapi tidak semua 30 juz. Tapi yang pasti mereka menghafal Al-Quran, walaupun untuk sekedar bacaan syarat. Jadi kalau ditanyakan, kenapa harus hafal Al-Quran? Ini di antara hari ini syubhat yang berkembang
mengesankan tidak penting hafal Al-Quran. Dan orang merendahkan nilai Al-Quran dengan merendahkan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Ini fitnah akhir zaman. Kalau ditanya kenapa? Ya alasannya diantaranya tadi, Nabi menghafal Al-Quran, para sahabat menghafal Al-Quran, sejumlah para tabi'in, bahkan imam yang 4 itu juga mereka menghafal Al-Quran. Kisah yang paling masyhur di kalangan kita, Imam Syafi'i terkenal umur berapa sudah hafal Al-Quran. Dan para ulama mereka terkenal orang-orang yang hafal Al-Quran. Kalau kita bicara tentang mujtahid, para ahli ijtihad, maka sangat menjadi prioritas, menjadi lebih nilainya adalah orang yang hafal Al-Quran dibandingkan yang tidak hafal sepenuhnya. Terdapat sejumlah hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang keutamaan menghafal Al-Quran, sehingga orang yang menghafal Al-Quran lebih didahulukan dimasukkan dalam kuburan ketika mereka meninggal dunia dalam waktu yang masal. Ya, kisah perang Uhud dan sebagainya. Itu alasan kenapa kita mesti hafal Al-Quran. Hadirin yang saya muliakan, ini bukti di antara tanda-tanda seseorang akrab dengan Al-Quranul Karim. Pertanyaannya sekarang, sejauh mana akrab kita dengan Al-Quranul Karim? Mungkin untuk memperdekat jawaban ini, dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita setiap hari dan malam yang kita lewati bertahun-tahun sampai hari ini, berapa porsi waktu yang kita habiskan untuk membaca Al-Quran? Dan kira-kira apa alasan kita untuk membenarkan tidak ada waktu saya untuk membaca Al-Quran, namun begitu banyak waktu untuk selain Al-Quran? Pertanyaan ini mesti kita sering sampaikan untuk diri kita masing-masing sebagai cambuk diri, Pak. Untuk menunjukkan kita beriman kepada Al-Quran dan akrab kepada Al-Quran, akrab dengan Al-Quran. Yang kita hari ini punya HP Android, punya aplikasi Al-Quran. Aplikasi itu berapa kali kita buka dibandingkan WA dan lain sebagainya. Kalau seandainya kita anggap pesan yang masuk kepada kita melalui berbagai WhatsApp dan sebagainya, itu kita anggap pesan penting, dan kita segera membuka untuk membacanya dan menindaklanjutinya, jika itu datang dari seorang pimpinan kita, seorang atasan kita, kita ambil perhatian besar. Kalau ditanya kenapa tinggal HP dan segera balik untuk mengambilnya, takut nanti ditelepon oleh bapak, takut ditelepon oleh komandan, takut ditelepon oleh fulan dan fulan. Al-Quran yang tidak ada yang mengatakan tidak lebih penting dibandingkan yang lainnya. Dia Al-Quran sangat penting di antara semua pesan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena risalah, pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Hari ini berbagai kemudahan media yang ada, seberapa kita pernah membukanya? 24 jam, enggak ada waktu untuk satu lembar Al-Quran, untuk satu halaman mushaf kita baca. Ini untuk bisa terjawab, ya, membantu untuk bisa menjawab di antara sejauh mana makna kedekatan kita dengan Al-Quranul Karim.